Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para ulama yang dirahmati Allah, khusus kepada Ibu Nyai beserta Duri dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda yang saya tadi, para ustaz-ustazah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda yang saya banggakan, para alumni Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda yang saya muliakan, para santri putra, santri putri Pondok Pesantren Nurul Huda yang saya banggakan. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kita pada malam yang mubarakah ini dapat berkumpul di Masjid Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda dengan satu harapan, mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pertemuan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi dan akan mengabulkan apa yang menjadi niat kita bersama. Sholawat dan salam semoga kita terlibatkan dari Nabi Agung akhir zaman, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita selaku umatnya selalu mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Para bapak, para ibu sekalian, wabil khusus kepada Ibu Nyai serta duriah dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, izinkanlah saya di sini akan menyampaikan seraya pandang saja karena waktunya sudah matang. Tadi sudah diwacarakan oleh Saiful Umar bahwa saya dengan Al-Mukarram Romo Kiai Dr. Andes Soleh Hasan itu dekat, memang iya, bukan dekat-dekat lagi, bahwa almarhum itu saya anggap sebagai ayah kandung saya sendiri. Mengapa? Karena saya merasa dari kecil tidak pernah diasuh oleh ayah kandung saya sendiri. Yang mengasuh saya, yang memarahi saya, yang memberi motivasi perjuangan saya adalah almarhum Romo Kiai Dr. Andes Soleh Hasan. Maka pada waktu itu apapun perintah beliau saya laksanakan, dan berapapun beliau mengutus utusan dari Nurul Huda ke sini, beliau mengharapkan saya saat itu harus menghadap, gak tahu tengah malam waktunya. Saya kira Gus waktu itu masih kecil-kecil, belum seberapa kenal dengan saya. Ibu Nyai saya kira sudah capek membikinkan air, memasakkan makanan kepada saya, karena kalau datang itu sewaktu-waktu, tidak ingat waktu. Ya kalau siang kadang-kadang jam 3 malam, jam 4 malam, sesuai dengan utusan dari Al-Mukarram Romo Kiai Dr. Andes Soleh Hasan. Yang jadi utusan pada waktu itu adalah namanya Hanif di Simpang Martapura rumahnya. Sekarang alhamdulillah beliau masih sehat. Itu yang menjadi utusan. Kapan Hanif datang? Jam 2 pasti datang rumah.
Setelah ngopi, ngobrol, makan, Hanif menyampaikan, ya Yusman, sampai saat ini harus baru saya datang ke Sukarta. Ini perintah dari Al-Mukarram Romawi Dr. Saya tanpa berpikir panjang, ambil tas, ambil kain, ambil baju, masuk berangkat. Waktu itu sakit dekat saya. Dan senangnya saya dengan Al-Mukarram almarhum itu. Sebelum kalau saya sudah datang salaman, tidak kok dinasihati yang bagus-bagus, tidak. Dulu dimarah-marah dulu. Setelah dimarah-marah habis selesai baru dinasihati. Nah, caranya berjuang begini, modalnya berjuang ini. Alhamdulillah, waktu itu saya merasa kesal tidak, bahkan semakin dekat. Waktu itu saya belum menjadi wali santri pada pesantren Nurul Huda, belum goals, belum jadi wali santri. Nah setelah itu saya melanjutkan Pak Agus untuk melanjutkan sekolah aliyah di pondok pesantren Nurul Huda. Tadi sudah diceritakan oleh Ustadz Saiful Umar. Tidak lama kemudian saya menitipkan Saiful Umar mulai dari aliyah sampai perguruan tinggi. Jadi tambah dekat, hilang kedekatannya setelah Al-Mukarram dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena Al-Mukarram sudah tidak ada, saya mengharapkan dengan atas kerendahan hati daripada zuriat almarhum, mari kita lanjutkan perjuangan beliau, silaturahmi kita jalin kembali agar supaya Darul Huda, Nurul Huda ini tetap menjadi satu. Sampai saya dulu masih diniahnya itu kurikulumnya ngambil dari Nurul Huda sampai sekarang. Jadi diniah di pondok pesantren Nurul Huda Sukaraja dengan diniah yang ada di Darul Huda Sidomulyo ini kurikulumnya sama. Itu sangat dekat. Pertama kali saya salaman dengan beliau waktu beliau mengisi Isra Mi'raj kalau nggak melihat Nabi di tangan Romo. Loh, orang yang mengantarkan beliau dan yang menjemput beliau di marah-marah. Yang ditanyakan saya sebelum padahal belum kenal. Setelah pulang minta diantarkan mampir. Saya antarkan ke rumah Kiai Usman. Bagaimana orang ini? Wong Kiai yang buana berjuang di pucuk gunung, komandannya nongkrong aja di rumah. Begitu sampai begitu. Apa maunya kamu ya Yesus? Wong saya berjuang di pucuk gunung, menyampaikan ajaran Islam, agama Allah yang sampai komandannya nongkrong aja di rumah. Dan saya nggak ngerti, kenal dulu, dasar nggak ngerti kalau di sana ada maulid Nabi yang isi almarhum. Ya saya diam. Sudah selesai, baru beliau tanya, sama dari mana asalnya? Dari Jawa Timur ya. Jawa Timurnya Banyuwangi. Nah ketepatan pada waktu itu di rumah saya itu ada papan tulis di atas meja pas saya mengajar berhenti, belum dihapus. Nah beliau sampean itu santrinya santrinya siapa dulu? Saya santri dari Talun ya ini. Loh kamu tuh santri Ustadz mana ya? Insya Allah iya. Masalah. Kapan-kapan main ke Sukaraja? Jangan nggak main ke Sukaraja. Apa ya sudah kenal dengan yang kita bilang bukan kenal lagi. Ini saking dekatnya saya dengan almarhum.
Jadi hubungan saya dengan almarhum semakin dekat, sudah menjadi wali santri, tambah semakin dekat, didekatkan lagi dengan perjuangan NU. Waktu itu beliau itu Surya NU Kabupaten Buku. Nah pada waktu itu saya di Sidomulyo dari tahun 90, mulai masuk Sidomulyo sampai 99. Saya tidak pernah kumpul dengan kiai. Pada waktu itu karena situasi, apalagi mau kumpul-kumpul dengan kiai, mau makan saja untuk menghidupi anak-anak yang susah. Ketepatan pada waktu itu ada surat dari Surya NU Kabupaten Oku yang isinya Kiai Usman diarah datang ke Oku pada hari Selasa, tidak salah, tanggalnya lupa, untuk mengadakan pertemuan ulama se-Kabupaten Oku. Nah saya bingung, uang nggak pernah punya, ini ke Kabupaten Batu Rajin berjalan kaki yang nggak nyampe, gimana ini? Bingung sendiri saya. Kemudian ibunya anak-anak, ibunya malah ibu itu beliau itu bilang, ya sekarang sampai kan sudah lama nggak kumpul kiai, boleh ini sesekali kumpul kiai. Saya berapa? Ya nggak punya saya kasih 50.000. 50.000 berapa saya ke Batu Raja? Bawa sarung satu, celana satu, ke baju satu, berangkat. Nah sampai di sana saya datang ke PCNO-nya. Waktu itu kalau nggak salah sudah datang ke sana. Sampai di sana dibukakan amplop isinya surat dari Gus Dur almarhum. Disuruh bentuk PC PKB. Waduh, ini nggak jadi pertemuan ulama se-Kabupaten Oku, diajak bentuk PCNU di Kabupaten Batu Raja. Walhasil singkatnya cerita, bergerak saya itu sampai 20 hari tidak pulang. Alhamdulillah PCNU terbentuk, PAC se-Kabupaten Batu Raja sudah terbentuk, sampai kepentingan segala macam. Baru tentukan tanggal hari pelantikan, saya pulang di rumah 3 hari. Pas tanggal pelantikan datang lagi ke Batu Raja. Pas yang pelantik kalau tidak salah waktu itu Pak Mahfud MD. Nah di sini mulai bergerak. Nah di situ mulai terus kata sekarang itu Hanif datang seluruh kelas Suraja menghadap almarhum Abah Soleh Hasan. Caranya begini. Salah, nggak tahu waktu. Alhamdulillah berhasil pada waktu itu. PCNU kalau tidak salah Dewan Surya almarhum Romo Yai Haji Muhammad Yunus Saja. PC PKB Batu Raja pada tahun 99. Beliau dicalonkan anggota DPR. Alhamdulillah duduk. Pemilu pada tahun 99. Kabupaten Batu Raja dapat DPR PKB 5. Dapat DPR Provinsi 1 yaitu Sudartin tadi PCNU. Nah setelah itu pulang. Terus bergerak ke partai sampai satu-satu yang ada di pondok tidak terawat terus oleh saya Yai Jamal sendiri. Loh saya dimarah-marah sama ibunya. Anaknya orang-orang kesini itu tidak suruh tidur dan masak, suruh ngaji. Kok aku sibuk ngurusin partai terus. Berhenti pada waktu itu sudah gak ngurusin partai dan mengaji. Nah setelah itu pemilu berikutnya 2004 datang Pak Musa Kohar namanya dari Batu Raja bawa surat dari
almarhum Romo Yai Dr. Agus Soleh Hasan. Isinya, Yai Usman, tolong bantu satu pemilu ini lagi. Tanpa sampean bantu, PKB tidak akan dapat calon, tidak akan dapat DPR. Gimana ini? Mau tidak mau yang perintah apa? Mau saya laksanakan, saya sudah bosan dibagi. Terus, karena perintahnya ada, saya laksanakan, saya bantu lagi berjuang. Satu pemilu 2024. Alhamdulillah dapat DPR 12. Dapat DPR 12, kabupaten dipecah jadi 3. Uku Timur, Uku Selatan. Saya cuma kebagian 2. Yang numpuk di Uku Timur. Ya, yang numpuk DPR-nya di Uku Timur. Saya tinggalkan. Sampai sekarang tidak ngurusin partai lagi. Itu kedekatan saya dengan almarhum. Jadi perintah almarhum apa saja itu saya kerjakan. Alhamdulillah barokahnya adanya pondok pesantren bisa begini. Ini barokah daripada almarhum Romo Kiai Dr. Soleh Hasan. Sebelum pondok ini berdiri, almarhum sudah sering datang ke rumah saya. Maka kepada para santri, hormatilah para kiai, hormatilah para guru, taatilah kiai dan taatilah guru-guru. Kamu di pondok pesantren jangan sampai salah niat seperti yang disampaikan oleh Gus tadi. Jadi kepada ibunya, saya mewakili segenap alumni sekaligus. Saya mohon kepada ibunya beserta zuriat, mudah-mudahan ilmu yang telah ibunya dengan almarhum curahkan kepada segenap alumni yang ada di Situboyo, minta diridhokan dan minta berkahnya, sehingga apa yang menjadi niat dan tujuan daripada para alumni yang tidak dapat satu dikabulkan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khususnya kepada saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Huda, mohon selalu didoakan diberikan kekuatan lahir maupun batin untuk melaksanakan perjuangan agama ini. Mudah-mudahan saya keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami dalam menangani Pondok Pesantren ini diberikan kelapangan dada dan diberikan kelapangan rezeki, sehingga dapat menangani santri-santri ini dengan sempurna. Pesan almarhum yang saya ingat sampai sekarang dan sekarang masih saya laksanakan ini tentang perjuangan. Kata almarhum dulu kepada saya, hanya saya dengan almarhum. Ya, orang berjuang itu modalnya 2. Ingat-ingat, kamu tuh akan terus berjuang. Modalnya orang berjuang itu 2. Dengarkan baik-baik kata almarhum kepada saya dengarkan itu sampai saya cacat gitu. 1, ilmu, 2, keberanian. Ini yang sampai sekarang saya pegang dan saya laksanakan. Kalau kamu nanti memperjuangkan di pondok pesantren harus punya ilmunya. Pondok pesantren kamu harus bisa ngaji, karena kamu punya santri kan baru ngaji. Harus punya ilmu. Itu yang pertama. Di perjuangan apa saja harus punya ilmunya. Baik di perjuangan agama, di perjuangan politik, itu harus punya ilmunya. Kata beliau. Lama beliau dawuh lagi. Saya tanya, lu yang kedua apa ya ini? Kan baru yang pertama. Oh ya, kata beliau.
Yang kedua keberanian. Saya itu jadi orang penakut ya. Bukan keberanian karena berani bertengkar, bukan. Kalau orang berjuang itu sudah punya ilmunya, harus punya keberanian. Yang pertama, berani berkorban. Kalau orang berjuang tidak berani berkorban, perjuangan tidak akan berhasil. Punya ilmu tidak punya keberanian, ilmunya nganggur. Punya keberanian tidak punya ilmunya, keberanian percuma. Kata beliau. Jadi orang berjuang itu harus punya ilmunya dan harus punya keberanian. Keberanian mengorbankan hartanya, keberanian mengorbankan waktunya, keberanian mengorbankan tenaganya, keberanian berani mengorbankan pikiran. Kata beliau. Itu yang saya ingat dan saya laksanakan sampai sekarang. Itu saya sampaikan kepada ibu dan Agus Sari. Kalau mau berjuang, dua ini pegang erat. Kamu harus punya ilmunya dan harus punya keberanian. Kalau perjuangan kamu ingin berhasil, kalau perjuangan kamu ingin cuma-cuma, ya sudah. Jangan dipakai dua itu. Kalau mau berhasil dua itu pakai. Punya ilmunya dan punya keberaniannya. Karena orang berjuang itu memang kalau tidak ada pengorbanan tidak bakal berhasil. Seperti kalian mondok ini berjuang kalian ini mencari ilmu, berjuang. Tidurnya sudah nggak enak, makannya nggak enak, apa-apanya nggak enak. Kalau setelah salah dihukum, ini kan berjuang. Itu harus ikhlas dan harus rela kalau mau berhasil ilmunya. Jadi kepada ibunya Ibu Sita Yurianya, khususnya ke saya pribadi, selama saya menjadi warisan di Yayasan Pondok Pesantren, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya tidak mematuhi peraturan-peraturan Pondok Pesantren yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, saya pribadi mohon maaf lahir maupun batin. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan ilmu yang telah ibunya dan almarhum berikan kepada anak cucu kami menjadi ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya hatta akhirah. Dan mudah-mudahan Darul Huda benar-benar sebagai titisan daripada Darul Huda yang akhirnya nanti bisa melahirkan generasi-generasi seperti yang sudah dilahirkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda. Inilah sekilas pandang kedekatan saya dengan almarhum, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.